Polri akan menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua 30 Agustus mendatang. Rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 5 tersangka pembunuhan Joshua yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas. Kita mengundang pengawas dari eksternal. Selain itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut akan mengkonfrontir istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dengan 3 tersangka pembunuhan Joshua 31 Agustus mendatang. Mereka akan diperiksa secara bersamaan. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya Verdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua. Pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Yola Duyanti dari Barreskrim Polri. Selamat sore Yola, penyidik memutuskan untuk tidak menahan Putri Chandrawati. Lalu apakah penyidik menyiapkan opsi pencekalan untuk Putri? Ya, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Memang seperti yang kita ketahui hingga saat ini tersangka dari Putri Chandrawati memang belum dilakukan proses penahanan oleh pihak kepolisian. Namun demikian memang tim penyidik sudah menyiapkan mekanisme pencekalan untuk Putri Chandrawati. Dan hal itu juga dikonfirmasi oleh Kadif Humas Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo yang mengatakan tim penyidik sudah memastikan bahwa keberadaan Putri Chandrawati akan tetap di Indonesia, dan selain itu juga tim penyidik akan melakukan ataupun mempersiapkan agar nantinya Putri Chandrawati tidak berhubungan dengan pihak di luar proses hukum yang sudah berlangsung. Zila dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin tepatnya di tanggal 26 Agustus tersangka Putri Chandrawati ini melakukan proses pemeriksaan perdana setelah ditetapkannya sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan yang berlangsung lebih dari 12 jam itu, memang menurut Arman Hanis selaku pengacara dari Putri Chandrawati ini mengatakan bahwa Putri Chandrawati dalam pemeriksaan itu memang membantah dugaan yang disangka olehnya dan juga masih mengaku sebagai korban kekerasan seksual atas kejadian tersebut. Zila. Baik, terima kasih Yola atas laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, karir Verdi Sambo termasuk moncer di Korps Bayangkara. Sejumlah kasus besar ditanganinya, di antaranya kasus kebakaran kantor Kejaksaan Agung pada 2020 lalu. Verdi Sambo menjadi jenderal polisi pertama yang terancam hukuman mati karena diduga menjadi otak pembunuhan berencana. Tidak hanya itu, Kadif Propam nonaktif ini pun dipecat tidak dengan hormat dari institusi Polri. Sebelum dipecat, Verdi Sambo sempat mengajukan pengunduran diri. Namun pengajuan ini tidak diproses. Verdi Sambo juga dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Verdi Sambo merupakan lulusan Akpol tahun 1994. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Sejumlah kasus besar pernah ia tangani. Salah satunya kasus kebakaran kantor Kejaksaan Agung. Saat itu, Verdi masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri.
Dan untuk membahas mengenai sidang etik yang dijalani perwira Polri, kami telah terhubung bersama mantan Kabareskrim Polri, Ito Sumardi. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Mbak Zola. Pak Ito, ini putusan etik terhadap Ferdi Sambo telah jatuh, yakni PTDH. Selain pemecatan, konsekuensi apa yang akan diterima dari seorang perwira tinggi polisi? Baik, Mbak. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, dalam sidang KKEP yang sudah dilaksanakan itu, keputusan untuk memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat itu adalah secara bulat ya. Dari 5 pimpinan sidang itu tidak ada yang dissenting opinion. Berarti di sini yang bersangkutan sudah ditetapkan untuk PTDH. Namun di dalam pasal 69 ayat 3, pemohon ini bisa mengajukan banding ya. Dengan membuat memori banding paling lama 21 hari. Jadi di sini jangan lihat waktunya karena ini bisa saja dipercepat. Kemudian di dalam pasal 70 ya dalam Perkap nomor 7 tahun 2022 itu bahwa pejabat pembuat KKEP ini, KKEP banding harus segera menerbitkan pembentuk komisinya ya, komitenya paling lama 30 hari, itu paling lama. Dan nanti jelas hasil keputusan banding ini bersifat inkrah, bersifat memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian, karena di dalam bahwa seorang perwira tinggi Polri itu sesuai dengan peraturan pemerintah ya, peraturan Kapolri nomor 3 ya, tahun 2012 itu disampaikan bahwa yang bersangkutan itu adalah diangkat berdasarkan keputusan presiden ya, keputusan presiden, sehingga nanti pada saat diputuskan apakah yang bersangkutan itu segera dilakukan pemecatan adalah juga atas dasar keputusan presiden. Itu diatur dalam Perkap nomor 3 tahun 2016 ya, tentang administrasi kepangkatan Polri. Kemudian di dalam pasal 83 ayat 1 itu diatur juga, nih satu hal yang baru ya Mbak Zola, bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia berhak melakukan peninjauan kembali ya atas putusan KKEP, baik keputusan yang awal maupun keputusan banding, apabila ya ada ditemukan kekeliruan atau ada bukti-bukti lain yang belum dimasukkan atau ada sesuatu yang mungkin kejanggalan-kejanggalan. Jadi ini hak daripada Kapolri diatur di sini. Contohnya adalah keputusan yang disampaikan kepada AKBP Broto Seno itu langsung dianulir oleh Kapolri dan ditetapkan yang bersangkutan di PTDH. Nah, nanti setelah menerima keputusan presiden, maka ada upacara pelepasan atribut. Ya, Pak Ito, lalu dengan statusnya Ferdi sekarang, apakah fasilitas perwira tinggi Polri ini masih melekat seperti ajudan, rumah pribadi atau rumah dinas atau tunjangan? Kalau ajudan, rumah pribadi, tunjangan bukan tergantung dari jabatan. Yang bersangkutan kan saat ini tidak punya jabatan sama sekali. Jadi tidak ada hak untuk mendapatkan pelayanan supir ataupun ajudan dan lain sebagainya. Sekarang adalah sebagai anggota polisi biasa. Nanti kalau sudah selesai kasusnya, maka yang bersangkutan tidak berhak menerima segala hak dari negara melalui Kepolisian Republik Indonesia. Baik, misalnya Pak Ito, kalau nanti banding dikabulkan, Sambo tidak jadi diberhentikan dengan tidak hormat, apakah nantinya dia menjalani pidana di penjara dan juga masih bisa dapat status dari kepolisian begitu Pak? Itu bisa saja kalau memang bandingnya dikabulkan. Cuman kan kalau melihat daripada beratnya daripada sanksi terhadap yang bersangkutan, apalagi ada pasal 83 ayat 1 di Kapolri bisa membatalkan keputusan banding yang sudah bersifat inkrah, saya kira mungkin sangat kecil kemungkinan ini, dan tentunya kita tinggal menunggu saja. Kalau nanti proses pidananya berjalan, maka proses kode etiknya ini pun juga tidak harus menunggu proses pidananya bersifat presiden atau presiden dapat mendelegasikan kepada Pak Kapolri. Demikian peraturannya, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ito atas informasinya. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom Weekend bersama kami. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan kronologi pembunuhan Brigadir Joshua ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menggelar rapat dengan Komisi 3 24 Agustus lalu. Anggota Komisi 3 Syarifuddin Suding meminta agar Kapolri mengusut tuntas kasus kematian Brigadir Joshua dan dilakukan secara transparan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Suding juga meminta agar membuka motif pembunuhan agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Secara garis besarnya begini Pak Kapolri, supaya berita di luar tidak simpang siur. Ini harus dijelaskan Pak, karena peristiwa pidana tidak bisa dikatakan oh ya nanti di sana dijelaskan dan sebagainya. Ini ada hubungan kausalitas, sebab dan akibat, dan dalam hukum pidana kita kenal itu. Silakan Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan jawab terkait beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Suding. Dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Namun mohon izin terkait motif ini kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC, sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik, jadi pada intinya jadi cukup kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Baik, kasih Pak Kapolri. Karena ini perlu penjelasan Pak, supaya ini berita di luar tidak simpang siur, ada LGBT lah, ada inilah. Masyarakat kita sangat mudah mengkonsumsi berita-berita hoax gitu loh. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara. Salah satunya dengan tidak membiarkan kasus kematian Brigadir Joshua berlarut-larut yang akan menggerus kepercayaan publik. Akibat dari peristiwa ini muncullah berbagai macam informasi-informasi lainnya, ya. Dan kalau kemudian informasi-informasi ini tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, saya khawatir bahwa public trust itu akan semakin menebal, bukan semakin menipis, gitu. Ya, dan tentu saja bahwa informasi-informasi itu sampai hari ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang mengatakan bahwa itu benar, ya, atau salah dan lain sebagainya. Dan semuanya berkeliaran, ya, di dunia maya, dan akhirnya warga masyarakat itu memberikan persepsi terkait dengan apa yang mereka dapatkan dari informasi tersebut. Sebelumnya, Kapolri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf.